Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok 7 bersama saya kali ini Nabil Satyarito. Ini saya akan menjelaskan cara membuat tabel di HTML. Sebelum itu mari kita masuk ke beberapa hal penting yang ada di dalam tabel. Sebelum membuat tabel di HTML, kita harus mengetahui beberapa struktur yang ada di dalam tabel. Yang pertama ada baris. Nah, baris ini adalah sekumpulan data secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Ini bisa kalian lihat di dalam gambar. Datanya tersebut dari kiri sampai ke kanan secara horizontal, teman-teman. Nah, biasanya baris ini berisi kepala atau bagian penanda untuk suatu kumpulan data, seperti contohnya ukuran sepatu, dan di bawahnya bisa ditulis ukurannya 41 atau 42 misalnya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada kolom. Kolom ini adalah kumpulan data secara vertikal atau dari atas ke bawah, bisa kalian lihat sendiri dalam gambar ya, teman-teman. Yang ketiga ada sel. Nah, apa sih sel ini? Sel ini adalah tempat untuk kita menginput data atau memasukkan data. Yang seperti tadi saya bilang, kalau baris itu biasanya berisi tentang kepala atau bagian penanda seperti ukuran sepatu. Nah, di bawahnya ini data tentang ukuran sepatunya, teman-teman. Misalnya 41 atau 42. Yang ketiga, nah di dalam tabel pasti ada garis nih. Kalian bisa lihat sendiri di dalam gambarnya. Ada garis untuk memisah-misahkan data, teman-teman. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa bagian penting yang ada pada tabel, kita akan mempelajari beberapa tag untuk membuat tabel di HTML. Nah, lanjut. Tag untuk membuat tabel di HTML. Jadi ada beberapa tag yang harus kita ingat untuk membuat tabel di HTML. Yang pertama ada tag table pastinya. Karena kita ingin membuat tabel di sini, kita harus menulis tag tabel di sini, teman-teman, untuk menandainya. Kalian bisa lihat contoh di sini. Tag table ini masuk ke dalam bagian body di sebuah teks HTML. Yang kedua ada table head untuk membungkus bagian kepala tabel. Yang ketiga ada table body atau T-body untuk membungkus bagian body dari table atau bagian tubuh dari table tersebut. Nah, yang keempat ada tag TR, table row, untuk membuat baris. Yang tadi kita sudah lihat dalam struktur suatu tabel, teman-teman, ada baris. Nah, tag TR ini penting untuk membuat baris tersebut. Yang kelima ada TD atau table data, yaitu sebuah tag untuk mengisi sel atau membuat sel ya. Jadi kita bisa menginputkan data kita di sini, baik gambar, tulisan ataupun angka, teman-teman. Nah, yang terakhir ada tag TH atau table head untuk membuat judul pada header, atau bisa kita lihat pada tabel biasanya itu di bagian atas judulnya tuh. Untuk apa sih? Misalnya contoh tadi ada ukuran sepatu. Nah, itu contohnya, teman-teman, untuk table head. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code-nya, teman-teman. Kita bisa ketikkan tag-tag tadi yang sudah kita ingat dalam sini, yaitu tag yang pertama itu tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah baris, teman-teman, ya, menggunakan tag TR. Langsung kita ketikkan di sini TR. Nah, karena TR ini belum kita isi apa-apa, kita harus menambahkan tag TD, teman-teman, yang tadi. Untuk apa? Untuk mengisi bagian selnya. Nah, TD. Kita ketikkan misalnya di sini baris 1 kolom 1. Kita bisa menambahkan baris keduanya, teman-teman, atau kolom keduanya. Kita ketik lagi di sini baris 1 kolom 2. Kita buat 2 baris ya. Nah, kita langsung cek saja di Chrome jadinya seperti apa. Nah, sudah kelihatan, teman-teman. Kenapa di sini kok nggak kelihatan ada garisnya atau nggak jadi tabel? Karena kita belum menambahkan suatu elemen di dalam tag table-nya, teman-teman. Jadi kita harus menambahkan suatu task atau perintah supaya ini
bisa memunculkan garis untuk tabelnya. Nah, jadi pada tag table kita harus tambahkan task border. Apa sih border tuh? Border itu adalah pembatas atau garisnya teman-teman. Kita bisa ketikkan berapapun di sini. Ini contohnya 2 di sini. Kita coba ya. Nah, udah muncul teman-teman. Jadi ini adalah beberapa dasar untuk membuat tabel teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke beberapa tag lainnya supaya kita bisa membuat tabel ini lebih mudah lagi. Nah, saya lupa sampaikan tadi teman-teman. Jadi semakin besar angka yang kalian masukkan pada task border di sini, maka semakin besar juga garis yang kita buat di dalam sebuah tabel itu teman-teman. Nah, coba kita ubah menjadi 5. Seperti apa jadinya nanti. Nah, jadi garisnya itu semakin besar angka yang kita masukkan, maka garis dari tabel itu akan semakin besar. Bisa kalian lihat di sini garisnya makin tebal ya. Nah, kita akan kembalikan lagi ke ukuran yang tadi kita masukkan. Nah, sudah jadi normal seperti ini. Nah, lanjut ke cara membuat jarak pada sel di dalam tabel. Jadi kalian bisa lihat di dalam suatu sel di sini, pada suatu tabel di sini, jaraknya agak sempit ya teman-teman. Kita bisa memberikan jarak antara tabel agar dalam suatu sel ini jadi sedikit lebih luas. Nah, apa sih tas yang akan kita gunakan untuk membuat jarak dalam suatu tabel, dalam suatu sel maksudnya? Kita bisa menambahkan sintas sel padding di sini teman-teman. Sama dengan ini. Nah, kita bisa beri jarak 10. Gimana hasilnya? Nah, jadi sedikit lebih luas ya teman-teman untuk dalam tabel ini. Kemudian kita bisa memberikan warna untuk background atau bagian belakangnya dalam suatu tabel ini, background color, dengan cara menambahkan ini pada BG color. Nah, kita bisa memberikan warna apa saja untuk menjadi warna latar belakang dari sebuah sel dalam tabel, misalnya biru ya. Nah, sudah terlihat kan teman-teman, kita bisa mengganti warna-warna yang ada pada tabel di sini dari setiap sel. Nah, setelah tadi kita mengetahui cara memberi warna dan membuat jarak di dalam sebuah sel pada HTML, kita di sini bisa menggabungkan sel pada tabel teman-teman, yang membuatnya menjadi lebih besar, atau menggabungkan sebuah sel. Jadi sel 1 di sini bisa kita tambahkan atau gabungkan dengan sel yang ada di sebelahnya dengan menggunakan atribut rowspan dan colspan. Nah, rowspan ini untuk menggabungkan baris dan colspan untuk menggabungkan kolom. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Nah, ini satu sel teman-teman, cuman satu. Setelah kita gunakan atribut colspan, kita bisa menggabungkan kolomnya teman-teman. Nah, jadi 2 kan di sini. Ini adalah gabungan antara dua kolom. Nah, rowspan ini untuk menggabungkan baris. Jadi kita bisa menggabungkan 2 baris antara atas dan bawah. Misalnya di sini kita bisa lihat atas dan bawah ini terpisah 1 dan 2. Kita gunakan atribut rowspan untuk menggabungkannya. Nah, menjadi satu seperti ini. Langsung saja kita coba di VS Code. Nah, jadi di sini saya sudah membuat sel merek sepatu dan ukuran sepatu. Bisa kalian lihat di sini. Untuk selnya sendiri itu agak berantakan ya. Merek sepatunya malah berisi data tentang laki-laki dan perempuan. Ukuran sepatunya hanya perempuan, dan sebelah kanannya atau ukuran untuk harusnya untuk ukuran perempuan malah tidak terisi. Nah, jadi kita akan menggunakan elemen rowspan dan colspan tadi teman-teman. Nah, elemen rowspan ini akan saya gunakan untuk membuat merek sepatu ini agar dia bisa menggabungkan baris atas dan baris bawah. Jadi langsung saja kita ketik di VS Code-nya di sini. Nah, untuk merek sepatu kita tambah di sini rowspan. Kita jadikan 2 karena saya akan menggabungkan 2 baris, yaitu baris atas dan baris bawah. Seperti apa sih hasilnya? Nah, jadi agak sedikit rapi ya teman-teman. Merek sepatunya mencakup hanya untuk benar-benar data merek sepatu, yaitu bisa kalian di sini Nike, Adidas dan Puma. Nah,
Untuk sel ukuran sepatunya di sini masih belum rapi. Kita harus menggunakan elemen call span tadi untuk menggabungkan kolom 1 dan kolom sebelahnya, teman-teman. Maksud saya kita ketikkan di VS Code. Saya ketik call span. Nah, saya akan memberikan angka 2 di sini karena saya akan menggabungkan kolom 1 dan kolom lainnya. Hanya 2 kolom ya, teman-teman, tidak banyak. Nah, jadi sedikit lebih rapi. Untuk ukuran sepatunya ini mencakup laki-laki dan perempuan. Apa jadinya kalau saya berikan angka 3 pada call span-nya, teman-teman? Mari kita coba. Ya, tidak terjadi apa-apa karena saya tidak menambahkan data apapun selain laki-laki dan perempuan. Jadinya dia tidak bisa mencakup atau menggabungkan data karena tidak ada data lain yang ada pada sel laki-laki dan perempuan, karena di sini hanya ada data laki-laki dan perempuan. Kita kembalikan lagi ke angka 2. Nah, bisa kalian lihat di sini, teman-teman. Untuk posisi tadi tabelnya agak kurang mengenakan karena dia terlalu ke kiri. Saya ingin mengubah posisinya menjadi ke tengah ataupun ke kanan. Bagaimana sih caranya? Nah, kita akan menggunakan elemen ini. Jadi elemen yang akan kita gunakan adalah elemen align atau posisi. Kita bisa menambahkan elemen tersebut pada tag table, teman-teman, karena ini mengatur posisi dari tabelnya, teman-teman. Jadi tag table ini bisa kita gunakan untuk mengatur besar atau tebal dari sebuah garisnya dan juga jarak antara setiap sel atau cell padding. Kita akan tambahkan elemen align. Nah, align kita ubah ke tengah atau center. Nah, ya, berhasil, teman-teman. Kita berhasil mengubah posisi dari tabel ini dari awalnya ke sebelah kiri menjadi ke tengah. Nah, kemudian saya akan mengubah posisinya lagi menjadi agak ke kanan ya, dengan cara mengetikkan right. Ya, posisinya berubah lagi menjadi ke kanan dan saya akan mengembalikannya kembali. Oke, sudah. Oh, saya salah ketik. Nah, kembali lagi ke tengah di sini. Jadi itulah beberapa fungsi dari elemen-elemen pada tabel di sini, teman-teman. Mulai dari elemen atau tag tabel, TR, TH, kemudian TD, dan juga beberapa elemen seperti row span, call span, background color. Nah, setelah kalian memahami beberapa tag tersebut, kalian sudah dapat membuat tabel kalian sendiri, teman-teman. Jika kalian ingin mengetahui cara membuat tabel lebih lanjut atau hal yang lebih lainnya, kalian bisa belajar pada web ini, teman-teman. Webnya di sini adalah petanikode.com.html. Jika kalian sudah masuk ke web petanikode ini, kalian bisa cari tutorial untuk HTML. Nah, untuk tutorial HTML ini bisa kalian lihat di sini ada belajar pengenalan dasar, tag, elemen, membuat paragraf, membuat format, membuat link, menampilkan gambar, membuat list, membuat tabel pada HTML ya, teman-teman. Kalian bisa belajar di sini lebih lanjut untuk membuat suatu tabel atau membuat lainnya. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang cara dasar untuk membuat tabel di HTML. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jika terdapat kesalahan kata maupun pengucapan yang tidak jelas, mohon dimaafkan karena saya manusia bukan seorang nabi. Terima kasih sudah menonton. Keep respect and happy gaming. Bye bye.